Jiro lupat kui kita merapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dawa Warung Kopi. Pada video kali ini saya tidak bersama siapa-siapa karena memang kesempatan kali ini saya buat video sendiri, permintaan dari seorang wali murid yang meminta tanggapan saya atau saran saya atau opini saya tentang anaknya yang masuk pada pergaulan yang salah gitu. Jadi untuk kalian yang merasa salah gaul, nonton sampai habis ya. Terus untuk ibu dan bapak dimanapun kalian berada, semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan untuk ibu dan bapak sekalian. Oke, berbicara tentang salah gaul, ini merupakan momen yang mungkin hampir setiap manusia pernah alami ataupun pernah menghampiri kehidupan manusia, dimana kitanya ini kadang suka nggak sadar gitu sama pergaulan yang salah. Mungkin pergaulan tersebut itu ada di sekitar kita, tapi kita merasa itu biasa aja, atau mungkin kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang salah tapi kita masih merasa biasa aja. Itu satu hal yang sangat dikhawatirkan sekali, karena memang jika kita tidak segera menyadari dan lalu keluar daripada zona pergaulan yang salah, ya lama-lama kita akan terjerumus lebih dalam lagi. Nah, di sini mungkin saya bisa beli contoh sederhana ya. Misalkan seperti merokok. Nah, merokok ini kan mungkin hampir setiap bocah ya, setiap manusia itu penasaran akan merokok itu kan di masa-masa dia remaja, di masa-masa dia mulai mengenal lingkungan yang lain selain keluarganya gitu. Nah, di sini awalnya itu mungkin hanya melihat-lihat gitu, hanya melihat-lihat teman-temannya atau sekelilingnya yang merokok. Lalu lama-kelamaan muncul ataupun timbul rasa penasaran, gimana sih rasanya rokok, atau rasa penasaran tersebut muncul gara-gara ditawarin sama temennya, nih lo mau ngerokok nggak. Itu merupakan contoh kecilnya. Kenapa merokok merupakan salah satu contoh yang salah ya, karena memang kita tahu lah ya, merokok itu kan berakibat buruk bagi tubuh. Dan mana mungkin sesuatu hal yang buruk bagi tubuh itu dianggap benar, itu makanya dianggapnya salah. Nah, terus juga ya itu sih nyata ya, karena memang saya juga mengalaminya sendiri. Banyak teman-teman saya ataupun lingkungan saya itu yang merokok, tapi alhamdulillah saya nggak ngerokok gitu, bukan karena saya menjaga kesehatan, bukan, karena memang postur tubuh saya terlalu besar gitu kan. Postur tubuh saya terlalu besar sehingga untuk berjalan aja pengap gitu kan, apalagi ngerokok gitu kan, gimana rasanya gitu. Nah, makanya untuk teman-teman semua, jangan sampailah ketika kita berada di lingkungan yang merokok kita ikut merokok kayak gitu. Berteman boleh aja, tapi jangan sampai ngikut buruknya. Nah, lalu balik lagi nih ke kasus pergaulan yang salah. Mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun pernah melihat ataupun pernah membaca suatu kalimat atau istilah al-ummu madrasul ula, yang artinya ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang pernah saya pelajari, yaitu tentang madrasah pertama bagi seorang anak. Nah, di sini ialah ibu. Nah, ibu di sini merupakan atau memiliki peran penting dalam mendidik atau pendidikan pertama seorang anak. Karena ibu itu mulai dari anak dikandung oleh beliau sampai anak dilahirkan, sampai bahkan anak sudah dewasa nantinya, gak akan pernah jauh dari ibunya kayak gitu. Nah, disinilah peran peserta daripada didikan ibunya gitu untuk tumbuh kembang si anak. Nah, lalu lingkungan pertama ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena memang disinilah seorang anak itu belajar ataupun memulai ataupun membentuk dirinya, apakah dirinya menjadi seorang baik atau menjadi orang yang kurang baik kayak gitu, sebelum pada akhirnya mereka terjun ke lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, sederhananya sih ketika seorang anak mendapatkan kebaikan yang lebih dari lingkungan pertamanya, yaitu lingkungan keluarganya, ya maka dia akan mencari lingkungan lain yang sama atau mungkin lebih daripada yang didapat oleh keluarganya. Dan kalaupun emang
si anak ini merasa kecewa atau terhianati oleh lingkungan yang dia temui saat ini, setidaknya dia punya tempat kembali, yaitu keluarganya gitu, untuk berkeluh kesah ataupun hal lainnya. Karena memang kehidupan itu kan semakin anak tumbuh semakin dia memiliki pergaulan yang luas gitu. Nah terus di sini balik lagi ke madrasah utama, yaitu seorang ibu itu nggak luput juga daripada peran seorang bapak atau ayah. Karena memang sebuah madrasah yang terbaik itu nggak mungkin bisa menjadi madrasah terbaik kalau memang kepala sekolahnya ataupun kepala keluarganya itu bukan kepala keluarga yang terbaik gitu. Makanya ini penting nih peran serta keduanya untuk membentuk ataupun membangun sebuah murid-murid madrasah ataupun insan-insan muda terbaik gitu dari sebuah keluarga. Nah terus selanjutnya keluarga pun memiliki peran yang sangat besar dalam tumbuh kembang seorang anak. Gak cuma sebatas memberitahu ini baik lona atau ini buruk lona, ini halal lona atau ini haram lona, tapi keluarga juga memiliki peran serta dalam mendampingi ataupun menjadi teman sharing bagi anak-anak. Sebab kebanyakan anak-anak ketika mereka telah memiliki pergaulan yang luas, ketika mereka telah mendapati pertemanan yang cukup luas, mereka di dalamnya itu suka bertukar pikiran bersama teman-temannya. Dan ya kalau memang dapat teman yang baik ya alhamdulillah, kalau misalkan temannya kagak baik ya gimana. Nah itu bisa amsyong ya. Makanya untuk bapak ibu sekalian yang memiliki kedekatan yang cukup renggang dengan anak, tolonglah didekatkan kembali. Nah selanjutnya memang gak ada jaminan ya buat seorang itu akan selamanya berlaku baik, nggak ada jaminan. Meskipun keluarganya telah maksimal ya dalam mendidiknya atau mengarahkannya untuk menjadi pribadi yang baik, ketika mereka atau seorang itu memperluas pergaulannya, ya itu tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan pengaruh dari lingkungannya. Nah itu salah satunya pengaruh yang buruk. Makanya di sini jangan sampailah pergaulan yang ada dari seorang anak itu lebih membuatnya nyaman ketimbang dengan keluarganya sendiri gitu. Usahain seorang anak itu harus nyaman dengan keluarganya gitu ketimbang teman-temannya. Nah dampak dari luasnya pergaulan anak ini juga diantaranya itu muncul pertanyaan UMI gitu. Ini biasanya terjadi di rentang usia 14-17 tahun. Nah, anak mulai berpikir, anak mulai banyak menemui circle pertemanan yang luas. Anak mulai berpikir siapa sih gue gitu. Karena memang dia melihat kenyamanan lain yang tidak diberikan oleh keluarganya gitu. Nah, di sini hal tersebut dapat mempengaruhi daripada terbentuknya karakter si anak atau pribadi manusia itu tersendiri. Nah, pertanyaannya ini dapat menjadi penentu gitu bagi si anak, apakah itu nantinya anak di usia dewasanya nanti 18 tahun ke atas itu menjadi pribadi yang baik atau memang menjadi pribadi yang kurang baik. Nah, hal ini juga bisa muncul pertanyaan bagi orang tua. Nah, jadi buat orang tua biasanya ya dari pengalaman saya ya selama menjadi mentor di Rohis itu bingung gitu ngeliat anaknya kok ada perubahan sih dalam dirinya gitu, kok susah diatur dan lain-lainnya gitu. Padahal kebanyakan orang tua anak binaan saya itu telah mengajarkan anaknya, putra-putrinya itu yang terbaik gitu bagi menurut mereka gitu. Nah, di sini gak usah ambil pusing Bapak Ibu sekalian, karena memang mungkin bisa ada kekurangan dari kita dalam mendidik, atau ada yang Allah tidak ridhoi yang kita berikan kepada anak, yang misalkan seperti ada sesuatu hal yang haram yang kita berikan ke anak, entah itu dari konsumsinya, zat yang dimakannya, ataupun dari yang kita dapatkan itu ada hal yang haram, sehingga membuat pembentukan karakter anak itu ya terpengaruh atau mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, ini menjadi catatan penting lah buat
kita semua ketika seorang anak sudah memiliki pergaulan yang luas, maka jangan pernah putus untuk tetap bertukar pikiran dengan anak. Nah, yang terakhir ini yang nggak kalah pentingnya, ketika kita ya sudah terjerumus dalam pergaulan yang salah, itu segera balik gitu, segera balik, ataupun ketika kita sudah mendapatkan hidayah Allah dan bisa keluar daripada jerat pergaulan yang salah, itu pasti akan muncul pertanyaan, what should I do? Gua harus gimana selanjutnya? Nah, ini ada beberapa poin tips dari saya. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan ketika kita memang sudah menetapkan hati untuk berhijrah, untuk keluar daripada zona pergaulan yang salah. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Karena dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Nah, jagalah Allah di sini itu bukan berarti kita nggak jagain ya, karena Allah tuh yang nggak perlulah dijagain, karena Allah udah maha perkasa gitu. Nah, jaga di sini maksudnya kita menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, menjaga kedekatan hati kita dengan Allah. Jangan sampai ketika kita sudah berupaya ataupun mendapatkan hidayah Allah, kita malah jauh dari Allah. Itu jangan sampai. Nah, usahain maksimal mungkin minimal tilawah dan sholat 5 waktunya tepat waktu. Kalau memang mau ekstra lagi, ya puasa sunnah, kerjakan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Nah, terus yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Sebab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Allah berkata gitu, Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepada aku. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, ya tetap berprasangka baiklah kepada Allah gitu. Jangan sampai biasanya nih ya, ketika kita sudah keluar daripada zona pergaulan yang salah, akan ada omongan-omongan miring gitu dari masyarakat, atau akan ada omongan-omongan negatif dari teman-teman kita, seperti masa sih udah taubat, masa sih ini apa, tobatnya paling cuma tobat tomat gitu, tobat maksiat gitu, ntar sebentar tobat, ntar sebentar maksiat lagi. Nah, itu kita harus berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya hal yang demikian itu ialah ujian yang Allah berikan semata-mata untuk membenahi hati kita, untuk semata-mata memperbaiki diri kita. Karena memang kita tahu lah jalan hijrah itu nggak lurus gitu, nggak mulus gitu, karena memang ada kerikil-kerikil yang bakalan kita lewati gitu. Nah, kerikil-kerikil tersebutlah yang nantinya akan menjadikan kita itu kebal, yang menjadikan kita itu kuat untuk melangkah di jalan kebaikan. Nah, terus yang ketiga ini, ada suatu istilah mengatakan bahwasanya permisalan teman yang baik itu ialah seperti seorang penjual minyak wangi, dan teman yang buruk ialah seperti penjual ikan. Ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita kan terciprat wangi, harumnya minyak wangi. Tapi ketika kita berteman dengan seorang penjual ikan, kita akan terciprat wangi amisnya ikan gitu. Nah, jadi di sini yang ketiga, ketika kita sudah Allah berikan gitu, atau menerima hidayah Allah, keluar daripada zona pergaulan yang salah, yang ketiga ini kita harus pintar-pintar memilih teman gitu. Jangan sampai kita balik lagi gitu ke zona pergaulan yang salah gitu. Nah, teman di sini bisa seperti mungkin berbanyak teman-teman taklim gitu. Kalau memang bingung, ya ikutin aja pengajian yang ada di musola atau masjid dekat rumah. Maupun itu bapak-bapak, ya ikutin aja, karena memang kita ngambil teman yang baiknya gitu, teman yang baik. Nah, terus sebisa mungkin untuk menghindari dulu teman-teman yang kurang baik, karena memang pada masa peralihan kayak gini biasanya hati kita masih labil gitu, untuk bisa aja kembali ke zona pergaulan yang salah. Makanya kita, kalau menurut saya ya, lebih baik untuk sementara waktu berbanyak berteman dengan teman-teman yang positif kayak gitu. Nah, yang keempat ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Nah, ini benar-benar nyata ya teman-teman semua. Ketika kita gabut, ya nggak ada kegiatan atau apa, bengong deh minimal, itu pasti akan muncul pikiran-pikiran antara yang baik dan buruk, itu dominan yang buruk. Makanya teman-teman semua, ketika kita gabut, ya usahain
ngerjain sesuatu hal yang baik gitu. Sesuatu hal yang baik itu apa sih? Ya mungkin pekerjaan rumah, bantu orang tua kayak nyuci piring, ngepel, terus cuci baju dan lain-lainnya, itu perbuatan yang baik. Atau mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, ya misalkan ikut teman ke pengajian atau misalkan ikut teman bakti sosial, ada kegiatan sosial itu diikutin ya. Jangan sampai gabutnya kita itu malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif ya teman-teman semua. Nah ini yang terakhir yang paling penting dari 4 poin sebelumnya, jadilah kata kecil yang tuli. Ini kisah yang menurut saya inspiratif banget, menjadi kata kecil yang tuli, karena memang mungkin teman-teman sudah pernah dengar ataupun pernah menyaksikan kisahnya di mana seorang kata kecil yang tuli dia berusaha untuk memanjat tiang yang tinggi. Nah, itu banyak kata-kata lain yang menyuarahi dia, menjatuhkan dia bahwasannya tidak akan mampu gitu. Tidak akan mampu dirinya mencapai puncak daripada menara tersebut. Padahal dirinya mampu gitu. Dirinya tetap bersemangat untuk mencapai puncak daripada menara tersebut, dan orang-orang yang menjatuhkan dia, omongan-omongan tersebut tidaklah dia dengar. Nah, di sini poinnya ialah ketika kita sudah berusaha untuk istiqomah, ketika kita sudah meniatkan hati untuk berubah, keluar daripada zona pergaulan yang salah, ya kita harus menutup telinga kita dari omongan-omongan orang. Jangan sampai ketika kita malu mulai merangkak, oh gue dibilang so alim, oh gue dibilang kayak apa ya, so agamis dan lain-lainnya, padahal dulunya maksiat diungkit-ungkit itu pasti. Nah tapi jadilah kata kecil yang tuli. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berkenan di hati pendengarnya teman-teman semua. Dan terakhir ada sebuah kisah yang mungkin ini menjadi kisah yang saya jadikan panutan ya. Kisah seorang pemuda yang memiliki masa lalu yang kelam. Nah, pada suatu hari setelah terbebas dari masa hukumannya, si pemuda ini tidak diterima gitu oleh kampungnya, oleh masyarakat kampungnya, sehingga beliau minta saran kepada ustadz di kampungnya ataupun alim ulama di kampungnya untuk bagaimana dirinya bersikap. Nah, ustadz pun memberikan saran kepada pemuda tersebut untuk melakukan hijrah ke kampung seberang yang jauh. Nah, pergilah si pemuda tersebut mengikuti saran si ustadz atau alim ulamanya, pergi ke kampung seberang yang jauh. Nah, sesampainya di sana, si pemuda tersebut beristirahat di sebuah masjid, ya, di sebuah masjid atau musola, lalu mengikuti sholat. Nah, sholat di sana. Nah, setelah mengikuti sholat di sana, pemuda kampung yang tidak mengenal, masyarakat kampung yang tidak mengenal si pemuda ini, masa lalu pemuda ini, akhirnya mempersilakan pemuda ini menjadi imam, karena ya qadarullah ya, imam yang biasa menjadi imam sholat di masjid tersebut tidak hadir atau berhalangan hadir. Nah, makanya dimintalah pemuda tersebut menjadi imam. Nah, awalnya pemuda tersebut menolak untuk menjadi imam karena merasa dirinya belumlah cukup ilmu untuk menjadi seorang imam. Pada akhirnya meluluh juga hatinya, dan akhirnya sholatlah dia dengan masyarakat kampung tersebut berjamaah. Nah, di tengah-tengah sholat dengan kondisi tubuh yang nggak siap ya, akhirnya si pemuda tersebut itu gemeteran dan nggak kuat, lama dia keluar daripada safnya gitu. Dia kabur secara spontan keluar ke masjid. Nah, qadarullah ketika dia berlari keluar, masyarakat pun mengikutinya kan, masyarakat atau jemaah yang sholat bersamanya mengikutinya berlarian keluar. Nah, di situ tidak selang beberapa lama kemudian datang gempa. Nah, datang gempa tersebut akhirnya masyarakat tersebut merasa terselamatkan gitu oleh larinya si pemuda tersebut. Dikiranya dia sudah tahu bakalan ada gempa. Nah, hikmah yang bisa diambil daripada cerita tersebut ialah ketika kita tidak bisa diterima oleh masyarakat akan masa lalu kita, cobalah berhijrah gitu, cobalah untuk mencari tempat lain yang tidak mengenal diri kita. Dan kalaupun memang tidak bisa berhijrah ataupun nggak tahu harus kemana, setidaknya ikuti poin-poin tadi ya, mendekatkan diri kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah,
melakukan kegiatan yang positif, memilih teman-teman positif, setidaknya itu. Karena memang kalau memang kita tidak bergerak ataupun berdiam diri aja, ya kita lama-lama akan pikiran kita terbawa kembali ke pergaulan yang salah. Mungkin itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk saran dan kritiknya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.